Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 4 September 2025. Dan di sini sesuai judul ya, saya info di sini bahwa untuk scalping ya atau fast trade atau day trade gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya style tradingnya bukan scalping ya, bukan fast trade ya, mungkin bisa skip konten ini karena saham yang saya informasikan di sini adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi ya, saham-saham yang lagi ada momentum, saham-saham yang lagi manggung, lagi main gitu ya. Dan ya itu dia. Dan disclaimer, kalau saya tidak mengajak atau menghimbau untuk beli ya, jadi saya nggak ngajak beli ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuan dari informasi ini itu sepenuhnya ya tanggung jawab teman-teman ya. Kalau untung teman-teman, kalau misalnya rugi teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan paham. Dan saham yang saya info adalah saham yang berdasarkan hasil analisa saya menarik ya. Intinya seperti itu. Dan saya biasanya hanya akan entry di saham yang direspon market naik ya, di saham hijau pekat yang HK-nya kuat gitu ya. Dan kalau misalnya naiknya udah terlalu tinggi, udah tinggi banget gitu, misalnya opennya udah 20% atau 15%, ya nggak usah kejar, simply seperti itu. Ya, kenapa? Karena tidak ada kepastian saham yang saya info menarik. Karena saya bukan makernya ya, saya hanya mengikuti berdasarkan hasil analisa transaksi. Jadi yang berdasarkan analisa transaksinya bagus ya, dalam tanda kutip smart money-nya kencang gitu, retailnya jualan, itu biasanya saya follow ya. Jadi seperti itu. Langsung aja di tanggal 4 September sebenarnya ada 6 sih, cuman saya pilih nggak terlalu banyak ya, ada 4 aja. Jadi yang pertama Indi, yang kedua HRTA, Harum ini juga sama sektornya minyak gas ya. HRTA ini saham emas-emasan, cuman dia jualan perhiasan lebih ya, jadi dia agak lagging. Dan ya saya suka gitu ya. Mungkin kalau di compare sama BRMS sama abang-abangannya, sama BRMS sama Antam, ya sebenarnya udah terlambat naiknya ya. Bahkan BRMS sama Antam udah mulai ada distribusi dari foreign kalau saya lihat ya. Wajar lah ya, dia naik udah kencang banget. Dan yang keempat ini saham-saham dari BUMN, yang mana hari ini banyak yang pada main ya. Adi ya banyak lah, banyak PPRE ya kalau nggak salah, ADCP ya pada main. Tapi ya saya pilih SMBR. Dan sebenarnya PTPP juga harusnya sih oke, tapi nanti saya coba bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, sedikit mau saya review di periode tanggal 3 September atau hari ini ya. Hari ini 3 September saya mention Antam ya. Antam ternyata dia sempat naik tapi akhirnya turun gitu ya, closingnya 0,2%. Dan ini sudah ada indikasi-indikasi pullback, harusnya ya ada indikasi-indikasi pullback. Kenapa? Karena foreignnya udah mulai keluar gitu ya, keluar dikit-dikit take profit ya. Mungkin ini active fund ya, mungkin foreign active fund yang udah mulai take profit seperti itu ya. Ini AK-nya jualannya gede, 197 miliar 568 ribu lot, cukup mulai besar ya. Yang kedua itu saya mention ada BRMS nggak jauh beda ya, 125 ribu lot ya. 2, juta lot, sorry, value 125 miliar, sorry salah. Dan ya BRMS ini seharusnya kalau dia kuat bertahan di support 500 ya, harusnya mungkin masih akan oke gitu ya. Tapi kalau dia nggak kuat, break di bawah 500 ya mungkin akan berubah lagi gitu, nggak jadi uptrend gitu ya, malah kayak candle sebelumnya. Di sini ya 500 ditebelin banget sampai setengah juta lot. Ya mudah-mudahan sih kuat ya. Seperti itu. Lalu GZCO kena UMA ya, saya juga nggak ngerti nih, bursa selalu gitulah ya, nanti saya salah. MG-nya akhirnya jualan ya, mungkin dia jaga posisi karena pasti retail juga akan banyak ikut jualan, atau big fund lain yang beli dalam jumlah besar tuh kemarin di GZCO ya, pelaku pasar yang beli pasti dia buang. Yang CBRE nggak dikasih main ya, open udah langsung 290, opennya ARA, jadi memang di limit order di harga ARA sepertinya ya, nggak ada sama sekali kesempatan buat masuk. Sebenarnya besok nih harusnya masih oke sih, menurut saya masih oke, akan ada volatilitas nih besok seperti itu. Dan ya mungkin sedikit saya mau mengucapkan terima kasih untuk Bapak Sandi Pras ya, Bapak Sandi Pras dan juga Blankon Art ya, Blankon Art yang udah traktir saya kopi. Terima kasih ya, mudah-mudahan nanti cuannya makin luber gitu ya Pak ya. Seperti itu. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ini saya mention Indi. Kenapa Indi menarik? Ya, Indi ini dia naiknya lumayan kencang, dan dia naik yang kerek itu ZP sama BB foreign ya. Ini ya mengindikasikan oke sih transaksi dari foreign, karena
Ya, saya juga nggak tahu nih ada sentimen apa di saham-saham minyak gas dan batu bara ya. Minyak gas dan batu bara pada naik kencang. Ya, volume yang terjadi hari ini luar biasa dan ya saya suka nih saham yang kayak gini dia break gitu ya. Dia break cuman breaknya nggak pakai rem ya, kekencangan ini breaknya. Jadi kan kalau normal secara teknikal harusnya dia reverse gitu, jaga dulu baru break tipis-tipis. Kalau ini langsung kencang banget ya, mentok ya, arah mentok. Jadi saya yakin besok ini akan ada volatilitas. Targetnya di berapa? Targetnya di resist 1800. Kalau seandainya besok hit berarti dia harusnya naik sekitar kurang lebih masih ada upside kurang lebih 8% sampai ke next resist ya. Ya 8%-an. Apakah akan tercapai? Belum tentu, teman-teman, belum tentu. Fokus aja sama respon aja, bereaksi aja terhadap pergerakannya besok. Ya menurut saya sih data transaksinya udah jelas oke, Indi. Ya, tinggal kita lihat besok opennya gimana gitu ya. Kalau ada volatilitas saya biasanya akan ikut entry. Harum hari ini saya scalping di saham Harum ya. Ya, cuma ya udah buang barang ternyata udah mau menjelang closing lanjut naik lagi. Jadi saya masuk di sini-sini gitu ya. Bertahan akhirnya menjelang sesi 1 closing gitu ya saya buang. Ya ternyata terus bertahan dan menjelang sesi 2 malah dikerek naik lanjut kencang gitu ya. Seperti itu. Dan secara teknikal juga sama, volume yang terjadi nggak biasa ya, ini luar biasa banget, break kencang. Nah, ini break juga, nih resist sampai di 1000, mungkin besok arahnya ke berapa ya? Harusnya 1100, 1200 ya. 1100, 1200 teman-teman besok arahnya. Dan ini kalau diperhatikan data transaksinya, bayarnya itu MG ya. Bayarnya itu MG. Ya kalau kita lihat foreign juga beli tapi jumlahnya nggak terlalu gede ya, 6,9 miliar aja atau 66 ribu lot aja. Ya buat informasi aja ke teman-teman, ini MG-nya bukan baru masuk ya. MG-nya ini udah masuk dari periode tanggal kurang lebih 29 atau di akhir-akhir bulan September ya. Ini MG udah masuk kalau secara total 227 ribu lot. Sebenarnya dia bukan masuk dalam jumlah besar ini, dalam 200 ribu lot ini di tanggal dari sebelumnya ya. Terus sebelumnya MG itu cuma masuk 76 ribu lot. Jadi ya intinya yang terjadi adalah MG-nya average up. Ya. Average up-nya kurang lebih berapa tuh? 100 berapa ribu loh. Matematika saya payah. Ya intinya secara data transaksi polanya kebiasaan emang MG dia biasanya pagi-pagi dia tarik kencang terus dia akhirnya jualan di atas gitu. Tapi ya kita lihat aja besok. Saya sih sebenarnya suka ya sama saham kayak gini, cuma mungkin beberapa dari teman-teman tuh nggak suka karena mungkin nggak berani cut loss aja kali ya alasannya. Jadi kalau dia tarik ya saya ikutan buy, begitu ada mulai indikasi jualan kan kelihatan ya dari trade book, down trade gitu ya, dari bid overnya gitu ya, dari chart 1 menit itu kan dia pasti ada level-level supportnya gitu ya. Begitu break support ya kalau saya pribadi buang gitu ya. Begitu ada banyak yang jualan saya pribadi buang. Dan ya mungkin kalau buat teman-teman yang gak suka sama karakternya MG, kalau saya sih ya seru-seru aja sih. Yang gak suka bisa skip saham ini gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah HRTA. HRTA ini mungkin berbeda ya. Jadi HRTA ini yang ngarahin ternyata dari value, secara value total transaksi ini yang ngebikin yang jadi mover top satunya itu adalah KZ, top 2-nya itu CC Foreign. KZ sama CC Foreign. Ya, domestiknya sendiri CP, ini distribusinya malah dari AZ. Ya, jadi kalau secara keseluruhan ini malah didominasi sama Foreign si KZ. Ya kalau secara karakter KZ ini kemungkinan besar adalah aktifan dari Foreign gitu ya. Dan dia beli lumayan besar, volume yang terjadi hari ini gila nih, Foreign-nya masuk gitu ya. Besok apakah akan lanjut naik? Ya belum tentu gitu ya. Karena kalau secara historis ini volume gede, foreign masuk, besokannya sempat naik sebentar terus turun. Tapi bukan berarti, bukan tidak mungkin besok akan lanjut naik kencang lagi gitu ya. Ya kita lihat aja nanti besok pergerakannya seperti apa gitu ya. Kalau saham ARA kayak gini memang biasanya besok ya akan volatilitasnya kuat banget. Ya mungkin sekedar informasi juga ini sebenarnya kalau dari total porsi kepemilikan ya holding compositionnya si HRTA ini foreign itu cuma pegang 10% dan 89%-nya itu dipegang sama lokal. Jadi agak heran juga kenapa foreign ini kerek naik harga sahamnya. Tinggal kita lihat aja nanti big player atau market maker yang di HRTA besok mau buang apa enggak gitu ya. Kalau ngelihat dari JPS-nya sih nggak terlalu besar ya, hanya 12 ribuan. Seperti itu. Dan yang keempat itu ada SMBR ya. Ini juga saham-saham BUMN.
Menurut saya menarik. Ini tadi siang sesi 2 saya sempat trading juga di SMBR. Saya perhatikan 310-nya karena 310-nya tebel banget ya. 310-nya si SMBR. Nah, 310-nya si SMBR. Jadi waktu itu saya pikir, waktu itu kalau nggak salah saya beli 306 ya, saya jual akhirnya 302. Karena nggak fast break, nggak jadi break ya. Tapi kalau seandainya tadi atau besok dia bisa kuat break 310 dan bertahan di sini, harusnya dia bisa naik belasan persen ya teman-teman. SMBR ini. Data transaksinya juga menurut saya oke ya. Ini ada AK sama CC Foreign beli. Nah, di sini SMBR ini ya mungkin agak sedikit kontra gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir wah ini ada XC gitu kan. Ajaib kok dia ikutan beli. Ini kan retail gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi mengkategorikan retail atau bukan retail dari value transaksinya. Dan kalau kita lihat di hari ini SMBR ini YU sama ZP ini kemungkinan besar saya rasa ini institusi gitu ya. Saya rasa mungkin saya bisa salah, institusi top buyer 1 sama 2-nya, dan XC ini beli dalam jumlah yang juga lumayan besar, tapi dia berseberangan dengan retail yang ada di sisi kanan ya. Philip, ada XA gitu ya. Jadi ya saya berasumsi, balik lagi saya bisa salah ya, saya berasumsi bahwa XC di sini ya suspicious ya. Mungkin ya ditunggangi atau digunakan sebagai akonomeni dari salah satu movernya gitu ya. Jadi saya berasumsi seperti itu. Dan SMBR juga ya menurut saya menarik pilihannya karena retailnya rata di sisi kanan. Saya suka. Berbeda dengan beberapa saham konstruksi yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya saya mau adu mekanik sama retail, big player retail sama retail, saya nggak suka gitu ya. PTPP juga sama, ini oke ya. PTPP juga sama, ini oke. Saya cuma bikin ranking aja ya teman-teman. Saya bikin ranking. Ya, dan secara teknikalnya SMBR ya sebenarnya kita tinggal tunggu aja ya. Harusnya ini udah ada indikasi-indikasi mau breakout. Kalau ngelihat posisi chartnya dia seperti lagi konsolidasi atau sideways di area ini gitu ya. Dan ya kita tunggu aja satu candle volume breakout 1 dan diikuti yang tadi saya bilang breakout 310 ini harusnya bisa kenceng. Nah, modelnya bisa sampai kayak gini nih nanti nih secara historis ya. Ya kita tinggal tunggu aja gimana sepak terjang si SMBR besok ya. Dan ya PTPP juga mirip-mirip tadi saya bilang, udah saya mention. Dan satu lagi besok nih partai keras ya buat yang mau, yang berani aja ya, buat yang berani dan mau, yaitu CBRE. Ini CBRE ini luar biasa ya, dia diarahin sama CP. Besok volatilitasnya tinggi, tapi yang pertama resikonya adalah UMA atau suspend, itu satu. Yang kedua ini bisa jadi opennya hijau pekat terus akhirnya jualan di situ gitu ya. Ya jadi makanya saya nggak masukin list ya, saya masukin karena Indi sama Harum sama HRTA ini lebih cenderung lebih oke menurut saya, dan risknya juga harusnya nggak kasar mainnya gitu ya. Seperti itu, mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan buat teman-teman yang mau traktir kopi boleh cek link yang ada di description, dan yang buat mau masuk grup saya gitu ya, buat dapat fasilitas grup diskusi free gratis gitu ya, boleh daftar account KB Valburi Sekuritas yang under sales saya. Cek aja linknya yang ada di description ya teman-teman. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan besok bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Ya, salam cuan, thank you.